Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja edisi 22 April tahun 2020 dari Gedung Gereja Jemaat Laharui Balikpapan. Kami menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat dan para sahabat dimanapun berada yang saat ini sedang menyaksikan acara ini. Kami dalam segala harapan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Kita akan memulai renungan malam kita pada saat ini. Kita mengangkat satu pujian dengan melakukan Kidung Jemaat 383 ayat yang pertama dan keempat. Sungguh indah kabar-Mu.
tak berubah. Puji namanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dari Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari berdoa. Bagimu-lah ya Tuhan segala hormat kami patut persembahkan, bahwa hanya oleh kemurahan-Mu sendirilah kami dapat menikmati kehidupan pada hari ini, dari pagi sampai pada saat ini. Syukur kepada Tuhan yang masih memperkenan kami untuk boleh mengalami kebersamaan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Yalah Roh Kudus, tuntunlah kami di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, agar supaya firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan dapat kami pahami dengan baik, dan kami dapat menghidupi firman Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Doa yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42 dalam perikop tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Itulah bacaan kita, dan kita akan renungkan bersama-sama dengan pokok renungan, tetaplah percaya. Bantang komi mak patongan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, keraguan dan ketidakpercayaan terhadap sesuatu adalah hal yang masih sering menghantui perjalanan kehidupan kita setiap hari. Tetapi bagaimana dengan kepercayaan kita kepada kuasa dan kebangkitan Kristus? Orang Farisi dan ahli Taurat tak meminta tanda kepada Yesus, seperti dalam ayat yang ke-38 bacaan kita tadi. Namun Yesus hanya menanggapi mereka dengan menyampaikan tanda Nabi Yunus ayat 39. Yesus menggambarkan kondisi kota Niniwe yang akhirnya
bertobat setelah mendengarkan pemberitaan Nabi Yunus, dan ratu dari selatan yang datang karena kenaan Salomo. Sampai sesungguhnya dia lebih daripada Yunus dan Salomo. Ayat 41 dan 42. Bahwa sebagaimana Yunus berada 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian pula Yesus akan berada 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Untuk hal tersebut Yesus menolak memberi mereka tanda lain kepada orang-orang Farisi selain tanda yang sudah diberikannya kepada mereka, yaitu tanda Nabi Yunus. Dalam hal ini Yesus tidak mau memuaskan hawa nafsu dan tindakan-tindakan mereka yang jahat dalam ketidakpercayaan mereka. Saudara-saudara yang kekasih, lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita masih meragukan karya Yesus Kristus dalam kehidupan kita seperti pada diri orang-orang Farisi yang meragukan karya Kristus? Kristus adalah tanda dan kasih yang tanpa batas dari Allah bagi kita. Karena itu, marilah kita menempatkan dan memuji Dia, sebab Dia adalah anugerah yang istimewa untuk diri kita, orang yang percaya kepadanya. Tetaplah percaya bahwa Yesus adalah jaminan dalam kehidupan yang terus menyatakan kasih dan rahmat-Nya dalam hidup keseharian kita. Terpujilah Kristus. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama, dan adapun hal-hal yang akan kita dukung dalam doa pada malam ini, yang pertama kita akan berdoa untuk Bapak Pendeta Thomson Tolayuk yang sedang menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Makassar. Juga kita akan berdoa bersama-sama untuk keadaan dunia, negara-negara yang masih dalam keadaan resah oleh karena wabah virus corona. Termasuk juga kita terus berdoa untuk dalam menjalani keseharian mereka. Mungkin ada juga di antara kita para orang tua yang agak cerah dengan anak-anak kita oleh karena mereka sudah mengalami kejenuhan. Kita doakan mereka. Demikian juga kiranya Tuhan dapat membukakan solusi bagi kita untuk bagaimana membuat anak-anak kita, cucu semakin betah, dan juga untuk kehidupan kita setiap hari kita tetap serahkan kepada Tuhan, terutama dalam situasi dan kondisi yang masih terus kita alami pada saat ini. Demikian juga pelayanan kita doakan semoga pelayanan ini dapat jadi berkat baik bagi persekutuan jemaat Tuhan di sini maupun mereka yang juga bersama-sama dengan kita dalam persekutuan ibadah atau renungan malam. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami menyapa Engkau dalam kekudusan-Mu, bersyukur atas anugerah dan pimpinan Tuhan bagi kami pada malam ini. Kami boleh memuliakan nama-Mu, boleh membaca firman Tuhan, bahkan kami sudah dituntun dari perenungan terhadap
pengajaran Tuhan pada malam ini. Kami sungguh menyadari ya Tuhan betapa seringnya juga kami sebagai orang-orang percaya cenderung seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hanya kemudian mau menjadi percaya ketika kami melihat hal-hal yang luar biasa. Padahal sesungguhnya banyak hal dalam kehidupan kami yang sungguh-sungguh luar biasa, tetapi seringkali kami hanya menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk terus menggantungkan harapan hidup kami hanya kepada kekuasaan Tuhan. Dalam kebersamaan kami ya Tuhan, kami rindu memohonkan belas kasih Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Thompson Tolayuk yang saat ini sedang dirawat secara intensif di salah satu ruang ICU di rumah sakit di Makassar. Demikian juga ya Tuhan, beberapa warga jemaat-Mu yang juga saat ini sedang bergumul atas sakit penyakit yang mereka alami. Ada beberapa yang sudah lama mengalami sakit penyakit. Ada juga yang baru beberapa hari. Ada yang dirawat keluarga di rumah. Ada yang dirawat di tempat-tempat perawatan dan jauh dari keluarga. Untuk mereka semua ya Tuhan, kami satukan hati dan berdoa. Mohon belas kasih Tuhan bagi mereka dengan memberkati seluruh upaya perawatan dan penanganan mereka. Berkatilah setiap tindakan yang dilakukan dan berikanlah semangat kepada mereka menatap wajah Allah yang akan memancarkan cahaya kasih-Mu untuk menyatakan pertolongan-Mu dan penyembuhan kepada mereka. Ya Allah Bapa di surga, demikian juga kami bersama-sama terus berdoa dan bergumul untuk keberadaan bangsa-bangsa, keberadaan kami semua yang masih dalam suasana yang cemas, suasana takut oleh karena wabah virus corona. Semua kami ya Tuhan merindukan semoga wabah ini sedapat mungkin cepat teratasi dengan baik. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa untuk semua upaya yang dilakukan dalam rangka menghambat penyebaran, dalam rangka membasmi wabah virus ini. Kami berdoa kepada Tuhan, juga kepada mereka yang terpapar oleh karena virus ini, baik yang sedang dalam perawatan maupun mereka yang sedang dalam status ODP. Kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberi ketenangan kepada mereka semua, memberkati semua orang yang Tuhan pakai, dokter, perawat, para ilmuwan, para peneliti yang sedang berjuang untuk mengupayakan pencegahan virus ini dan juga perawatan. Tuhan berkati semua itu, kuduskan. Terlebih Tuhan, kami berdoa, berkatilah mereka yang Tuhan pakai, pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Kami terus juga berdoa kepada Tuhan untuk setiap keluarga, setiap rumah tangga. Kiranya Tuhan juga selalu hadir
di setiap kehidupan dan rumah tangga kami. Kami doakan anak cucu kami ya Tuhan. Mungkin ada di antara para orang tua yang saat ini sedang dalam gumul. Bagaimana akan memberi tuntunan bagi mereka, bagaimana mendampingi mereka dalam proses belajar dari rumah. Terlebih Tuhan, dalam saat-saat kejenuhan yang sedang mereka alami. Tuhan berkati mereka semua. Para pemuda dan pemudi kami ya Tuhan. Mereka adalah masa depan keluarga, masa depan gereja, masa depan bangsa. Kami doakan juga mereka. Tuhan beri hikmat-Mu kepada mereka untuk juga terus menatap hari esok dalam pengharapan kepada Tuhan. Bapa, kami mendoakan anggota-anggota jemaat-Mu, baik yang ada di Balikpapan di sini maupun yang ada di luar kota Balikpapan, dalam segala kehidupan dan keberadaan mereka. Demikian juga bagi mereka yang masih diperkenan untuk beraktivitas, bekerja dan berusaha. Tuhan kiranya berkati mereka semua. Mereka yang jauh, kiranya di sana kasih-Mu ya Tuhan selalu ada bagi mereka. Berkati juga ya Tuhan keluarga kami yang jauh. Berdoa untuk rencana perjalanan anak kekasih Baby yang akan kembali dari Surabaya besok. Mohon kiranya belas kasih Tuhan akan menyertai dia. Semoga perjalanannya Tuhan boleh berjalan dengan baik dan boleh tiba dengan selamat. Ya Allah yang Maha Kasih di dalam surga, demikian juga salah seorang ponaan kami ya Tuhan, yang sedang menjalani kemoterapi di rumah sakit umum Balikpapan, rumah sakit Kanijoso. Tuhan kiranya memberi ketenangan dalam menjalani kemoterapi ini. Semoga semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan juga selalu menuntun tim dan kru multimedia, beberapa yang memberi diri, yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati pelayanan mereka, terus memberi sukacita kepada mereka untuk mempersembahkan talenta-talenta yang ada pada diri mereka. Pimpinlah kami ya Tuhan sepanjang malam ini. Jagalah kami dalam tidur dan istirahat kami. Semoga kami dijauhkan dari segala gangguan cobaan. Berkatilah bait-Mu yang kudus ini, dan berkatilah setiap rumah kediaman kami masing-masing. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Doa yang kami naikkan kepadamu di dalam Kristus Tuhan yang telah mati dan bangkit menjadi juru selamat bagi kami. Amin. Demikianlah kebersamaan kita lewat renungan malam Jemaat Laharoi Balikpapan pada malam hari ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah bergabung bersama kami. Terima kasih kepada semua kru, semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini senantiasa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga menjadi berkat bagi kita sekalian. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita.